Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saputra dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai gerak parabola untuk memenuhi tugas fisika dengan dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi, SPD MSI. Oke, pembahasan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada arah vertikal. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Lemparan bola, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi, merupakan contoh gerak parabola. Pada pembahasan ini, kita mengabaikan gesekan udara dan tidak akan memperhitungkan dengan proses bagaimana benda dilemparkan, tetapi hanya memperhatikan geraknya setelah dilempar dan bergerak bebas di udara dengan pengaruh gravitasi semata. Oleh karena itu, percepatan benda tersebut disebabkan oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Oke, selanjutnya. Gerak parabola itu sendiri merupakan kombinasi antara GLB dan juga GLBB, di mana untuk yang GLB-nya itu pada sumbu X, sedangkan GLBB-nya itu untuk sumbu Y. Jadi gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada arah sumbu X dan juga arah sumbu Y, di mana pada sumbu X itu berlaku persamaan GLB dan pada sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB. Jadi di sini pada sumbu X itu dia berlaku persamaan GLB di mana X sama dengan Vx dikali T. Sedangkan pada sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB di mana Vy-nya sama dengan V0y plus minus GT, Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat plus minus 2GH, dan H V0YT plus minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk yang plus itu ketika dia geraknya dipercepat atau ketika dia turun. Dan yang minus itu ketika dia geraknya diperlambat atau ketika dia bergerak naik. Itu tadi persamaan yang berkaitan dengan GLB dan juga GLBB. Persamaan ini yang nantinya akan kita pakai di gerak parabola. Nah, coba sekarang kita analisis. Di sini dari gerak parabola ini, di sini saya bagi menjadi beberapa titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan juga titik E. Nah, kita analisis dari masing-masing titik. Kita mulai dari titik A. Ketika di titik A, di sini di titik awal benda mulai bergerak. Dia bergerak ke kanan membentuk sudut seperti dengan dia bergerak dengan kecepatan awal V0, tapi membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, karena dia posisinya membentuk sudut, maka kecepatan awalnya kita uraikan dulu. Ada yang ke sumbu X dan ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap V6X. Yang ke sumbu Y kita anggap V0Y. Cara menguraikan vektor. Oke, di sini V0X ada V0Y. Nah, yang mengapit sudut theta itu yang V0X atau V0Y. Yang V0X. Jadi V0X itu V0 dikali cos theta. Untuk yang mengapit sudut kita kalikan dengan cos theta. Jadi nilai V0X itu sama dengan V0 cos theta, sedangkan V0Y nilainya V0 sin theta. Karena V0Y dia tidak mengapit sudut theta. Jadi kita kalikan dengan sin theta. Sekarang kalau sampai di titik B, bagaimana? Ketika benda sampai titik B, apakah dia masih punya kecepatan? Ya tentu dia masih punya kecepatan, sehingga dia masih tetap bisa bergerak naik, di mana di titik B ini dia punya kecepatan terhadap sumbu Y atau Vy dan juga punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Nah, di mana nilai Vx ini karena pada sumbu X dia merupakan gerak GLB. Jadi nilai kecepatan itu di semua titik selalu konstan. Vx di titik A, B, C, D, E itu semuanya selalu sama. Jadi nilai Vx sama dengan V0x yaitu V0 cos theta. Sementara untuk Vy nya tidak sama dengan V0y karena pada sumbu Y itu dia geraknya GLBB. Nah, Vy itu sama dengan V0y min GT. Di sini min kenapa? Karena di titik B itu dia geraknya kan naik atau ke atas. Jadi kalau geraknya itu merupakan gerak GLBB diperlambat. Jadi Vy sama dengan V0y min GT
atau V0 sin theta min GT. Tuh. Nah, sekarang di titik B. Di titik B juga mempunyai ketinggian dan jarak dari titik awal. Nah, di mana jaraknya itu X sama dengan Vx dikali T, Vx-nya jadi sama V0 cos theta dikali T. Sementara ketinggiannya di titik B dapat kita rumuskan. H sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Atau V0Y kita ganti dengan V0 sin theta. Jadi H sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Tuh, nah itu ketika benda sampai di titik B. Sekarang kita benda sampai titik C. Ketika sampai di titik puncak, atau titik tertinggi, ini apakah dia masih punya kecepatan? Ya, dia masih punya kecepatan. Nah, buktinya apa? Itu kan dia titik tertinggi. Masa ia masih punya kecepatan? Kalau dia sudah nggak punya kecepatan, dia nggak mungkin bergerak ke kanan. Dia jatuh ke bawah. Nah, yang habis itu adalah nilai Vy. Jadi ketika sampai di titik puncaknya, Vy sama dengan 0, tapi di titik C dia masih punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx, di mana Vx nilainya sama dengan ketika tadi di titik A ataupun di titik B itu. Oke, jadi Vx nilainya sama dengan V0x, yaitu V0 cos theta, sementara Vy-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau dari persamaan ini, Vy kan sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, karena di titik C itu V-nya 0, jadi ini 0 sama dengan V0 sin theta min GT. Atau T sama dengan V0 sin theta per G. Tuh, nah ketika sampai titik C itu kan merupakan ketinggian maksimum. Berapa sih ketinggian maksimumnya? Kalau di sini persamaannya untuk mencari ketinggian H itu kan sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Dan untuk mencari H max-nya persamaan juga sama H max sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Cuma di sini T-nya yang kita gunakan adalah T untuk sampai di titik puncak. Ini jadinya nilai H max-nya sama dengan V0 sin theta dikali T. Kita masukkan V0 sin theta per G min setengah GT dikali V0 sin theta per G. Dikuadratkan atau H max-nya berarti sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Tuh. Nah, kita lanjutkan ke titik yang berikutnya, yaitu titik E. Kenapa tidak ke titik D dulu? Jadi di sini untuk yang titik D, itu nanti persamaannya sama dengan titik B, cuma karena di titik D geraknya dia udah mulai turun atau dipercepat, maka persamaannya kita ganti dengan tanda positif, atau Vy sama dengan V0 sin theta plus GT. Itu. Oke, kita lanjut ke yang titik E atau titik terjauh. Bagaimana? Sekarang di sini kalau kita misal benda ini dia bergerak melalui lintasan parabola ketika dari A sampai C. Misalnya dia butuh waktu 2 second. Maka kalau dari A sampai E dia butuh waktu berapa second? Berarti 2 kalinya, berarti 4 second. Nah, di sini waktu sampai titik puncak itu dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G. Berarti nanti untuk T max-nya yaitu 2 kalinya. Ini atau 2 kalinya T puncak. Yaitu T max sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Oke, ketika benda sampai di titik E, ini jaraknya juga merupakan jarak terjauh atau X-nya adalah X max. Bagaimana cara mencari jarak X max? Di sini X itu kan dirumuskan X sama dengan V0 cos theta dikali T. Berarti ketika sampai di titik terjauhnya, T-nya juga kita pakai T max. Jadi X max itu sama dengan V0 cos theta dikali T max. Nah, kan T max-nya udah dapat nih. Jadi X max sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Nah, kalau kita kalikan ini jadi V0 dikali V0 itu kan V0 kuadrat. Nah, di sini cos theta dikali 2 sin theta atau 2 sin theta cos theta untuk
Di matematika nilainya sama aja dengan 2 sin theta. Nah, gitu. Oke, jadi di sini 2 sin theta cos theta itu sama dengan 2 sin 2 theta. Jadi nilai X max-nya tuh bisa kita sederhanakan. Jadi X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, itu tadi untuk mencari waktu ketika sampai di titik puncak. Itu dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G. Kemudian untuk mencari tinggi maksimumnya itu dirumuskan H max sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Kemudian untuk menentukan waktu sampai titik terjauh itu dirumuskan T max sama dengan 2 V0 sin theta per G. Dan untuk mencari jarak terjauhnya itu dirumuskan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, itu tadi sedikit konsep dasar berkaitan dengan gerak parabola. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal pada gerak parabola. Berikut ini ada sebuah contoh soal. Di sini ada sebuah peluru dengan massa 15 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per second seperti gambar. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka tentukan waktu untuk sampai titik tertinggi, ketinggian maksimum peluru, waktu untuk sampai titik jatuh peluru, dan jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Nah, kita ingat lagi bagaimana sih untuk menentukan waktu sampai titik tertinggi. Nah, waktu untuk sampai titik tertinggi itu dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G. Jadi nilainya sama dengan berapa nih kecepatan awalnya? V0-nya kan 40, sudutnya 60 derajat. Jadi T sama dengan 40 sin 60 per 10. 40 bagi 10 sama dengan 4. Jadi 4 kali sin 60 itu setengah akar 3 atau 2 akar 3 second. Kemudian yang B, ketinggian maksimum peluru. Untuk menentukan ketinggian maksimum pada peluru, itu kita bisa gunakan persamaan H max. H max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Sama dengan 40 kuadrat dikali sin kuadrat 60 derajat per 2 dikali 10. 1600 sin kuadrat 60 per 20 sama dengan 80 setengah akar 3 kuadrat. Setengah akar 3 kuadrat itu sama aja 3 per 4. Jadi 80 dikali 3 per 4 jadi H max-nya 60 meter. Kemudian yang C, diminta untuk menentukan waktu untuk sampai titik terjauh. Nah, kalau waktu untuk sampai titik tertinggi adalah 2 akar 3 second. Berarti waktu untuk sampai titik terjauh itu 2 kalinya. Jadi T max itu sama dengan 2 kali T sampai puncak. Atau T max sama dengan 2 kali 2 akar 3. Ya, 4 akar 3 second. Lalu untuk yang D. Untuk yang D, jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Jarak jatuhnya peluru titik awal kita bisa gunakan persamaan X max. X max itu sama dengan V0 cos theta dikali T max. Nah, V0-nya 40 kali cos 60 dikali T max-nya 4 akar 3. Cos 60 itu kan setengah. Ini sama dengan 40 dikali setengah kali 4 akar 3. 40 bagi 2 sama dengan 20. 20 kali 4 itu 80 akar 3 meter. Demikian pembahasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah dalam materi, mohon untuk dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.